Perkenalkan, nama saya Ivana Anjelitus Nabela. Saya berasal dari kelas 11 IPA 3. Pada video kali ini, saya akan meresensi sebuah novel. Jadi, saya akan meresensi sebuah novel, yaitu dengan judul Garis Pantai. Bukunya seperti ini. Biodata penulis Pramoedya Anantatur secara luas dianggap sebagai salah satu pengarang yang produktif dalam masa sejarah sastra Indonesia. Pramoedya telah menghasilkan lebih dari 50 karya dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 42 bahasa asing. Sejarah Pramoedya Anantatur. Beliau dilahirkan di Blora pada tahun 1925 di jantung Pulau Jawa sebagai anak sulung dalam keluarganya. Ayahnya adalah seorang guru, sedangkan ibunya adalah seorang penjual nasi. Nama asli Pramoedya adalah Pramoedya Anantamastur, sebagaimana yang tertulis dalam koleksi cerita pendek semi-autobiografinya, yang berjudul Cerita dari Blora. Karena nama keluarga Mastur atau nama ayahnya dirasakan terlalu aristokratik, ia kemudian menghilangkan awalan Jawa Mas dari nama tersebut dan menggunakan Tur sebagai nama keluarganya. Pramoedya menempuh pendidikan pada Sekolah Kejuruan Radio di Surabaya dan kemudian bekerja sebagai juru ketik untuk surat kabar Jepang di Jakarta selama pendudukan Jepang di Indonesia. Kemudian beliau wafat pada 30 April 2006 di usianya yang ke-80. Buku ini ditulis oleh Pramoedya Anantatur dengan penerbit Lentera Dipantara. Untuk tahun terbit, buku ini diterbitkan pada tahun 1962. Untuk tebal buku ini memiliki 280 halaman dengan ukuran buku 13 x 20 cm. Buku ini juga merupakan buku fiksi. Novel Gadis Pantai karya Pramoedya Anantatur. Novel ini menggunakan alur maju. Jalan cerita yang runtut berdasarkan urutan waktu. Cerita ini dimulai dengan masa remaja si gadis pantai. Orang tua gadis pantai adalah seorang nelayan miskin yang berada di kampung nelayan. Kemudian gadis pantai dipaksa menjadi istri Bendoro, seorang priai pembesar yang kaya. Konflik dimulai pada tahun pertama pernikahannya dengan Bendoro. Gadis pantai mencoba beradaptasi dengan kehidupan barunya sebagai priai. Awalnya ia merasa asing terhadap kondisi tersebut, tetapi ia juga mendapat berbagai pengetahuan dan keterampilan dari kehidupan barunya itu. Kemudian terjadi konflik batin sebab gadis pantai selalu merindukan kehidupan yang bebas, dekat dengan laut, seperti sebelum dia bersama Bendoro itu. Kemudian diikuti dengan klimaks. Masyarakat yang terlanjur hidup dalam budaya feudal dan triarkis mulai mempermasalahkan latar belakang gadis pantai. Kerabat Bendoro berusaha menyingkirkan gadis pantai. Di sisi lain, Bendoro mulai bersikap tak acuh, padahal gadis pantai sedang tidak baik-baik saja. Penyelesaian konflik. Pada bagian akhir cerita, Bendoro menceraikan gadis pantai saat ia memiliki anak. Tidak hanya itu, ia mengusir dan memisahkan gadis pantai dengan anaknya tersebut. Gadis pantai tak berdaya. Ia pun pergi ke Blora untuk melanjutkan hidupnya. Dan di situ dia diterima kembali di kampungnya dan hidup kembali bersama ayahnya. Keunggulan dan kelemahan dalam novel. Yang pertama, keunggulan. Di dalam novel, terdapat makna yang sangat bermanfaat untuk menjadi pelajaran hidup. Selain itu, tokoh utama dalam novel Gadis Pantai ini merupakan sosok yang penurut
dan mudah bersosialisasi dengan lingkungan yang baru. Novel ini juga banyak meraih penghargaan dari dalam maupun dari luar negeri. Dan novel ini juga pernah terbit di berbagai negara. Yang kedua adalah kelemahan novel. Yang pertama, banyak kata yang sulit dimengerti dari dalam novel ini. Dan yang kedua, tidak memiliki daftar isi atas bagian-bagian novel yang dimiliki dalam isi novel ini. Untuk rekomendasi, saya merekomendasikan novel ini karena novel ini termasuk novel yang bagus untuk dibaca karena memiliki pesan moral yang sangat mendalam. Dan juga novel ini banyak meraih penghargaan dan terbit di banyak negara, termasuk di Spanyol, Polandia, bahkan Yunani, dan Amerika. Jadi, novel ini memiliki cerita yang bagus dan alur yang bagus. Jadi, demikianlah tugas video saya mengenai meresensi novel Garis Pantai karya Pramudia Anantathur. Terima kasih, semoga bermanfaat.